Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang agung, yang mana di dalamnya terdapat kemuliaan tersendiri, baik itu kaitannya dengan hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah, yang itu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin ahabbu al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada amal-amal solih yang dilakukan pada hari-hari lebih Allah cintai dibanding hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada apa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Tentunya keagungan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini tidak terlepas dari napak tilas Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan kepada kita, setidaknya dengan menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban. Berkurban yang dimaksud adalah bukti ketaatan kepada Allah. Berkurban yang dimaksud adalah sebagai bukti bahwa sifat-sifat duniawi, sifat-sifat ego individu itu selayaknya disingkirkan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi sekilas tentang kurban, diambil dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib Al-Masyhur bi Matni Abi Syuja' yang ditulis oleh Ad-Doktor Mustafa Dibul Biyagha, Doktorah fi Syariatil Islamiyah. Hadirin hadirat yang berbahagia, dalam kitab ini di halaman 240, kitab Fikih Madhab Syafi'i, faslun ay hadha faslun, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun, bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa yang dimaksud sunnah muakkadah? Itu sunnah yang sangat dikuatkan untuk membedakan dengan ghair muakkad, bahwa sunnah di sini adalah tingkatannya lebih dari sunnah ghair muakkad, karena seringkali dilakukan, bahkan tidak luput dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim fi sahihaini an Anas radhiyallahu anha qala duhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranain dabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Hadis ini menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing untuk kurban atau di hari raya kurban, di hari raya Idul Adha. 2 kambing tersebut berwarna putih, mulus dan bertanduk. Beliau menyembelihnya sendiri seraya membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hadis ini merupakan dalil bahwa kurban adalah praktek contoh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarahnya ini merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya bahwa Nabi Ibrahim sebagaimana diabadikan dalam surat As-Saffat, beliau bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, putra semata wayangnya yang bernama Ismail alaihissalam, yang ditunggu-tunggu kehadirannya, kemudian beranjak remaja lalu disuruh untuk disembelih. Bagaimana rasanya seorang ayah ketika itu menerima perintah? Khawatir itu mimpi yang keliru atau mimpi yang salah. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali tidur dan berulang kali mimpi itu menunjukkan bahwa putranya Ismail agar disembelih. Sesudah yakin bahwa inilah perintah dari Allah, dengan meneguhkan hatinya, dengan mengorbankan semua sifat-sifat keduniaannya, bahwa seorang hamba selayaknya berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi yang lainnya, maka Nabi Ibrahim pun minta izin terlebih dahulu kepada putranya Ismail, dan Ismail mengatakan, kami siap kalau itu perintah dari Allah. Begitu pula dimintakan izin kepada istrinya, dan istrinya Siti Hajar pun demikian, siap kalau itulah perintah dari Allah. Inilah contoh keluarga yang mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, saat dibawa ke sebuah tempat, saat kaki dan tangan Nabi Ismail sudah terikat, pisau pun sudah menempel di lehernya Ismail, maka Allah menggantinya dengan sebuah gibas, sebuah kambing yang besar, seekor kambing yang besar dikirimkan dari surga sebagai penggantinya, dan saat itulah kurban pertama dilaksanakan. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam Islam tentunya mengorbankan manusia untuk disembelih bukan sebuah yang disyariatkan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun itu adalah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Islam melarangnya kalau yang dikorbankan adalah manusia, digantilah dengan hewan. Dan hewan itu pun dalam surat Al-Hajj bukan berarti untuk Allah, karena yang kembali kepada Allah adalah ketakwaan dan kehambaannya yang secara total merupakan bukti tunduk
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, dalam surat Al-Hajj ayat 37. Nah, di sini menunjukkan bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, karena yang sampai pada Allah adalah ketakwaannya. Hadirin, berikutnya kita baca kitab ini. Wa yujzi'u fihal jaza'u minadh dha'ni was-sanyu minal ma'zi was-sanyu minal ibili was-sanyu minal baqari. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Dalam hewan kurban ada kriteria, tidak semua hewan itu dapat dikurbankan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, hewan itu adalah halal untuk disembelih. Yang kedua, hewan itu terdiri dari unta, sapi, dan kambing serta domba. Maka di sini disyaratkan untuk al-jadha'. Al-jadha' itu adalah onta, itu harus kategorinya adalah masuk pada tahun yang kedua atau sudah cukup 1 tahun masuk pada tahun yang kedua. Al-jadha', maaf, al-jadha' itu bukan onta tapi kambing. Jadi untuk kambing, untuk domba, domba itu adalah 1 tahun masuk pada tahun yang kedua, itu usianya. Yang kedua adalah as-saniyu minal ma'zi. Sedangkan untuk kambing, kambing kacang misalnya, itu adalah as-saniyu minal ma'zi, ya. Artinya adalah masuk pada tahun yang ketiga. Masuk pada tahun yang ketiga berarti sudah berusia 2 tahun penuh. Yang ketiga adalah onta. Untuk onta sama dengan kambing kacang tadi, yaitu usianya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Begitu pula dengan sapi, ya. Dengan sapi dan al-badanah. Sapi itu al-baqar, sama juga dengan kerbau, itu sudah berusia 2 tahun masuk pada tahun yang ketiga. Adapun untuk onta, sapi dan kerbau, 1 ekornya itu cukup untuk 7 orang. Sehingga kalau nanti dalam prakteknya mereka berpatungan membeli 1 ekor sapi dengan 7 orang tadi, maka sah hukumnya. Bagaimana kalau kurang dari 7 orang? Silahkan. Yang tidak boleh itu adalah lebih dari 7 orang. Adapun syat itu adalah kambing atau domba, hanya cukup untuk 1 orang. Nah, di sini ada hukum sunnah dalam hal kurban, kaitannya dengan sunnah kifai dan sunnah aini. Kalau sunnah kifai artinya adalah ketika orang tersebut di dalam keluarga, dia cukup mewakili ahli baitnya, mewakili keluarganya untuk korban dengan 1 ekor kambing.
sebagai perwakilan dari keluarganya. Namun jika keluarganya itu masing-masing mau kurban juga, itu silahkan, sehingga menjadi sunnah aini yang itu untuk masing-masing individu. Berikutnya adalah ada hewan-hewan kurban yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan karena ada cacat di dalamnya. Apalagi sekarang ada kasus PMK yang kita kenal dengan penyakit mulut dan kuku. Nah, ini dijelaskan dalam kitab ini, wa arba'un la tujzi'u fid dhuhaya. Ada 4 sifat atau ada 4 cacat yang itu menjadikan hewan kurban tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra'u al-bayyinu awaruha. Yang pertama adalah kebutaan yang sudah jelas-jelas terlihat bahwa hewan itu buta, baik dua-duanya maupun satu. Karena hewan yang buta bisa jadi mengurangi kelezatan dalam hal kualitas daging dan mengurangi kadar kuantitas daging. Wal arja'u al bayyinu arajuha. Yang kedua adalah hewan yang pincang, baik dua-duanya pincang maupun satu, menjadikan hewan itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang ketiga adalah al-maridhah al-bayyinu maraduha. Yang terlihat sakit, jelas-jelas bukan sakit bohongan, tapi ini sakit beneran, sehingga jelas-jelas hewan itu menunjukkan sakit, kurang makan, kurang minum, ya, menjadikan dia loyo, dan akhirnya itu kualitas dagingnya, kuantitas dagingnya itu menjadi berkurang, tidak sehat, maka itu pun tidak boleh jadikan hewan kurban. Yang terakhir adalah al-ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal huzal. Hewan yang kurus kering, yang sumsumnya juga sudah hilang saking kurusnya, maka ini adalah tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Karena bisa jadi hewan itu hanya tulangnya saja, dagingnya enggak ada, sumsumnya enggak ada. Apa yang mau diambil? Biar dia sehat dulu, gemuk dulu, baru nanti tahun depan dijadikan hewan kurban. Kita lihat dengan PMK sebagaimana fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Mengenai PMK ini erat hubungannya dengan keterangan tadi, dan ini mengacu pada hadis Rasulullah SAW anil Barra bin Azib radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adhahi al-awra'u bayyinun awaruha wal maridatu bayyinun maraduha wal arja'u al bayyinu dhala'uha wal kasiru al ajfa'u allati la tunqi. Nah, ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini menguatkan penjelasan tadi tentang 4 hal cacat yang menjadikan hewan tidak bisa untuk dikorbankan. Begitu pula PMK. Di antara hewan yang terjangkit PMK itu ada yang klinisnya berat. Secara kesehatan, menurut Dinas Kesehatan bahwa ini cacatnya berat. Ya, PMK biasanya dari mulutnya keluar lendir, hidungnya,
kemudian nafsu makannya kurang, kemudian kukunya melepuh, bisa jadi ya, dan sangat kemungkinan lepas dan kemudian langsung jatuh ambruk, kakinya nggak bisa berdiri lagi, maka itu disebut pincang dan tidak sah. Kemudian karena dia tidak mau makan, tidak mau minum, ya, dia pun langsung ambruk dan banyak yang mati. Itu menjadikan kalau dipaksakan untuk dikorbankan sebelum dia mati misalnya, maka tidak sah. Kalau berat penyakit PMK-nya. Namun kalau itu bisa sembuh dalam waktu yang relatif tidak melewati batas tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kalau sembuh normal maka bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Tapi kalau tidak sembuh dari penyakit tersebut, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Bagaimana kalau dipaksa daripada mati disembelih saja? Nah, itu masuknya sedekah biasa, bukan sebagai hewan kurban. Nah, ada kalanya PMK itu gejalanya ringan atau secara klinis itu tidak terlalu berat, masih bisa berdiri, kukunya juga tidak terlalu parah, dan itu tidak mengurangi kuantitas dan kualitas daging, maka cacat yang ringan itu dianggap atau dihukumi sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hadirin jamaah yang berbahagia, berikutnya wa yujzi'ul khasiyyu wal maksurul qarni wala tujzi'ul maqtu'atul udhuni waladzanabi. Ada kalanya cacat yang itu ditoleransi, ada kalanya cacat yang tidak. Ya, untuk menguatkan penjelasan tadi, seperti halnya hewan yang dikebiri. Hewan yang dikebiri atau yang tanduknya itu pecah, maka itu masih sah untuk dijadikan hewan kurban. Namun kalau ada telinganya yang putus atau ekornya yang putus, maka itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dalam kurban itu tadi kaitannya dengan hewan. Sekarang kapan kurban itu dilaksanakan? Ini sangat menarik karena sekarang ada perbedaan di tengah masyarakat antara yang tanggal 9 Juli dan tanggal 10 Juli untuk memperingati hari Idul Adha. Mari kita simak. Wa waqtu dzabahi min waqti sholatil Idi ila ghurubi syamsi min akhiri ayami tasyriq. Ya. Nah, ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu menyembelih. Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza nusalli thumma narji'u fananharu man fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya awwala ma nabda'u bihi fa min hadza nusalli, ya, yang pertama kali kita mulai pada hari ini, maksudnya tanggal 10 Zulhijjah, adalah kita sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Kemudian pulang lalu menyembelih kurban. Ya, pulang dari masjid atau setelah usai sholat Idul Adha menyembelih hewan kurban. Berarti waktu menyembelih hewan kurban pertama kali adalah setelah sholat Idul Adha. Siapa yang melakukan seperti itu, maka telah mendapatkan sunnah kami, kata Rasul, sesuai dengan syariat kami. Tapi kalau ada yang menyembelih sebelumnya,
sebelum tanggal 10 Zulhijjah atau sebelum sholat Idul Adha, maka itu hanya daging biasa yang disuguhkan untuk keluarganya. Artinya sedekah biasa, tidak ada nilai kurban sedikit pun. Nah, bagi kaitannya dengan fenomena atau dengan yang terjadi saat ini, perbedaan pendapat antara tanggal 9 Juli dan 10 Juli untuk merayakan Idul Adha. Bagi yang merayakan Idul Adha tanggal 10 Juli, maka dia hukumnya tidak boleh menyembelih hewan kurban tanggal 9 Juli, meskipun yang 9 Juli sudah ada yang lebaran. Kenapa? Karena dalam keyakinannya itu tanggal 9 Juli tersebut belum masuk 10 Zulhijjah, baru tanggal 9 Zulhijjah, sehingga disunahkan puasa hari Arafah. Bagi yang yakin seyakin-yakinnya, tidak ragu-ragu, tanggal 9 Juli itu adalah 10 Zulhijjah pada saat ini, tahun ini, maka itu dipersilahkan. Seandainya mereka jadi panitia, kemudian masyarakat umumnya itu ternyata tidak meyakini 9 Juli itu sebagai 10 Zulhijjah, maka masyarakat sekitar tidak boleh menyerahkan kambing sapinya kepada panitia yang lebaran tanggal 9 Juli tersebut. Karena dalam keyakinan masyarakat umum itu belum 10 Zulhijjah atau belum saatnya Idul Adha. Nah, ini supaya kita saling toleran, saling menghargai, namun jangan sampai kita meniadakan atau menyampingkan syariat yang sudah kita anut kaitannya dengan waktu atau penanggalan bulan Zulhijjah. Kemudian selain Idul Adha atau 10 Zulhijjah, boleh juga disembelih pada 3 hari setelahnya yang kita sebut dengan Ayyamut Tasyriq, sehingga haram puasa tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Apa yang disunahkan ketika menyembelih? Wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya'a. Ada 5 perkara yang dianjurkan saat menyembelih. Ini untuk para jagal, untuk yang menyembelih. Bisa jadi yang korban langsung yang menyembelih itu sunnah, ya. Nah, tapi kalau dia tidak mampu dari segi mental atau belum pengalaman atau khawatir tidak sah, maka dipasrahkan kepada jagal atau kepada orang yang sudah biasa menyembelih. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat. Yang ketiga wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Siapa yang menghadap kiblat? Yang nyembelihnya, ya. Jangan hewannya harus menghadap kiblat, sementara yang menyembelihnya malah belakangi kiblat gitu. Yang menyembelihnya yang menghadap kiblat. Wa takbiru, membaca takbir. Wa doa'u bil qabul, membaca doa agar diterima oleh Allah. Nah, biasanya ya, ini kalau dalam praktiknya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya. Kemudian Allahu Akbar, kemudian membaca Allahumma taqabbal. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih itu bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, ini tidak ada sholawatnya. Jadi sholawat ini makanya disebut bagian daripada sunnah. Bisa juga misalnya bismillah Allahumma taqabbal, ya, bismillah dulu, kemudian sholawat, kemudian doa Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah kurban ini
dari fulan bin fulan. Kalau kurbannya sendiri, terimalah kurban ini dariku ya Allah. Nah, seperti itu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika taqabbal hadhil udhiyah minni. Kalau itu saya. Kalau itu orang lain, min fulan bin fulan. Bagaimana kalau korbannya atas nama orang yang meninggal dunia? Maka di situ ada tambahannya. Yang kurbannya min fulan bin fulan itu untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mayit, tambahan dengan wa ausil sawabaha li. Nah, ya Allah, sampaikan pahalanya untuk siapa? Almarhum almarhumah. Nah, jadi yang korbannya bukan si mayit, yang korbannya yang masih hidup. Kecuali kalau yang kurbannya itu sebelum meninggal dunia dia wasiat kepada anaknya, kepada keluarganya. Kalau saya sudah meninggal, ini ada bagian untuk dijadikan membeli hewan kurban, maka boleh langsung disebutkan ini kurban dari almarhum siapa, kalau sudah dengan wasiat. Nah, ini kaitannya dengan sunnah kurban, ya. Saat kurban itu ada 5. Yang pertama tadi baca bismillah, sholawat, menghadap kiblat, baca takbir dan doa. Berikutnya wala yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyatil mandhurati. Bagaimana kalau korbannya itu nazar? Wala yaqulu, dan tidak boleh makan siapa al-mudhahi, orang yang kurban, syai'an, sedikit pun, minal udhiyatil mandhurati, dari kurban yang dinazarkan. Jadi dia sudah nazar bahwa tahun ini saya akan korban. Sudah nazar. Kalau sudah nazar berarti jadi wajib. Kalau sudah wajib, tidak boleh dia menyentuh atau mengambil jatah dari hewan yang dikurbankan. Itu sudah wajib, ya, mengharuskan dirinya untuk kurban. Padahal kurban itu hukumnya sunnah, ya. Nah, apalagi dia dengan cara misalnya nazar, kalau saya kebeli atau lulus sarjana misalnya, saya akan kurban, itu sudah nazar, maka hukumnya menjadi kurban wajib. Kalau sudah kurban wajib, maka tidak boleh ngambil sedikit pun dari hewan yang dikurbankan. Nah, ini perlu hati-hati. Begitu pula, ya, kalau sunnah bagaimana? Kalau kurban sunnah, wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi' biha, ya, wa yaqulu, dan makan minal udhiyati, dari hewan kurban, al mutatawwi'u, orang yang kurbannya kurban sunnah. Jadi kalau yang kurbannya kurban sunnah, baik tadi sunnah kifayah atau sunnah ainiyah, maka boleh. Bahkan di sini dianjurkan mengambil bagian dari hewan yang dikurbankan, sunnah hukumnya, ya. Tapi jangan banyak-banyak, maksimal 1/3. Kalau terlalu banyak, nanti nggak ada yang dibagikan kepada yang lain. Nah, untuk yang nazar tadi, di antara orang-orang yang menerima hewan kurbannya, di antaranya harus ada orang fakir miskin. Ya, jadi dalam kurban itu tidak mesti fakir miskin, tapi harus ada fakir miskin. Nanti di belakang ada keterangan lain. Ini berdasarkan apa? Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa fi baitihi minhu syai'un. Ya. Jadi siapa yang kurban di antara kamu,
fala yusbihanna ba'da salisatin. Ya, setelah 3 hari itu wa fi baitihi minhu syai'un, ya, kemudian di rumahnya masih ada. Nah, jadi jangan sampai ada yang tersisa, katanya gitu. Nah, setelah tahun berikutnya, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna amal madi. Ya Rasulullah, kami telah melakukan apa yang kami lakukan seperti yang engkau perintahkan tahun kemarin. Qala kulu wat'imu waddakhiru fa inna dzalikal 'ama kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Ya. Jadi awalnya kurban itu langsung, jangan sampai ada yang tersisa, langsung habis. Setelah 3 hari jangan sampai ada yang tersisa. Nah, ketika kondisinya banyak masyarakat yang kekurangan, setelah 3 hari ternyata hari-hari berikutnya banyak yang kesulitan. Bagaimana? Nah, untuk mengantisipasinya, silahkan sekarang kamu makan, udah kamu makan untuk keluarga, kamu beri makan untuk orang lain, berikutnya boleh kamu simpan. Untuk apa kamu simpan? Supaya dapat memberi makan kepada orang lain di saat tidak ada lagi makanan atau daging. Nah, ini adalah bentuk kemurahan bahwa pembagian itu kondisional, sekaligus menjawab tentang daging kurban yang dikornetkan, ya. Ini keterangannya ini antara lain bahwa boleh daging kurban dikornetkan, tapi awalnya harus disembelih dulu. Jangan langsung beli berbentuk kornet, ya. Ini kan sembelih, kemudian masuk di produksi berbentuk kaleng, dan kaleng itu nantinya dapat diawetkan, pada saat tertentu baru dibagikan. Itu kalau sudah berkecukupan. Kalau saat hari kurban ternyata banyak yang belum dapat, ya itu harus tetap dibagikan pada saat itu. Ini mungkin kurang lebih ya tentang pembagian kurban. Berikutnya, wala yabi'u minal udhiyati, tidak boleh sedikit pun dari hewan kurban, dagingnya, kulitnya, kepalanya itu dijual belikan. Siapa yang tidak boleh menjual belikan itu adalah orang yang kurban. Nah, ini kadang-kadang seringkali ada kesalahpahaman. Padahal dalam hadisnya jelas. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyati, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Jadi tidak dinilai sebagai hewan kurban, hanya sedekah biasa. Siapa yang menjual? Yang korbannya. Kadang-kadang orang yang kurban, dia nyuruh kepada si penyembelih. Dia bilang, ini saya punya kambing, tolong sembelih. Nanti itu untuk upahnya ambil aja tuh kepalanya sama kulitnya. Nah, ini nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Kalau dia melakukan seperti itu, hilanglah pahala kurbannya menjadi sedekah biasa. Itu yang tidak boleh. Bahkan dikatakan di sini wa yuhramu dzalika, diharamkan. Ya, tidak boleh. Untuk diantara dari bagian hewan tersebut dijual atau diberikan sebagai upah bagi penyembelih atau panitia. Misalnya saya tidak akan mengasih uang kepada panitia, udah ambil aja itu
kulitnya atau dagingnya masing-masing sekilo, kata yang korban, itu nggak boleh, tidak boleh. Bagaimana kalau itu bukan ngupah tapi memberi? Nah ini beda lagi. Misalnya kita sudah ngasih upah kepada panitia yang kurban, itu sudah ngasih upah, ini untuk beli konsumsinya dikasih upah, sudah untuk yang menyembelihnya juga dikasih upah. Setelah itu dia mau ngasih, sudah saya kasihkan kulitnya, kepalanya buat yang nyembelih, itu beda lagi. Yang tidak boleh adalah dijadikan sebagai upah, itu yang tidak boleh. Begitu pula ketika orang tersebut menjualnya, ya, yang kurban menjual, maka sama saja dengan mengurangi hewan kurbannya. Baik ini yang mandhuroh, ya, yang wajib ataupun yang tidak wajib. Wa yut'imul fuqara'a wal masakin, selanjutnya diberikan kepada fakir miskin. Nah, untuk fakir miskin, hadirin yang berbahagia, ada dua. Ada, ya, kalau untuk fakir miskin itu hewannya menjadi tamlik, karena kalau dalam kurban tidak semua yang kita berikan itu adalah untuk fakir miskin, boleh juga kita memberikan kepada orang yang kaya. Nah, untuk orang yang kaya itu hanya it'am, menjadi makanan. Kalau tamlik bagaimana? Kalau tamlik itu saat diberikan kepada mereka, mereka boleh menjual belikan. Misalnya ya dari RT 1 sampai RT 5 dia dapat jatah karena dia miskin. Saking banyaknya daging yang ia terima, sementara dia nggak punya uang untuk beli beras, ya sudah dia jual aja daging, ya, dia jual ke tukang sate, dia jual ke pasar dan sebagainya, itu boleh untuk fakir miskin karena sudah dia miliki. Beda dengan orang yang kaya, saat diberi hewan daging kurban, ya dia tidak bisa menjual belikannya karena untuk it'am. Mungkin itu sekilas tentang fikih kurban, mudah-mudahan bermanfaat dan kita diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan, ya, untuk bisa beribadah maksimal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, terutama pada tanggal 9 Zulhijjah kita puasa hari Arafah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita setahun sebelumnya dan tahun yang akan datang diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti 10 Zulhijjah puncaknya kita dapat berkurban, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kurban tersebut kurban yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.